pemasaran umum, dikatakan juga seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tidak langsung atau dikatakan bisnis konvensional, pemasaran secara konvensional. Kita tentu mengenal yang namanya kosmetik. Ini yang tidak dimakan. Kosmetik ini bukan yang dimakan. Non food ya, tidak dimakan. Nah, ini kosmetik kita sering belanja, tapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa sama sekali. Ya, di sini juga ada namanya Indomie. Ini produk Indofood ya. Produk Indofood itu banyak yang telah kita beli dan tidak pernah mendapatkan apa-apa. Nah, ini jalur distribusinya itu dari pabrik, kemudian dioper ke distributor provinsi. Tentu saja pabrik mengambil keuntungan di distributor provinsi. Distributor provinsi kemudian juga mengopor lagi agen-agennya, distributornya di tingkat kabupaten. Nah, tentunya distributor provinsi juga mengambil keuntungan di distributor kabupaten. Harganya tadi Indomie 2.000 atau 1.000 dinaikkan lagi 1.500 atau 2.500. Intinya di setiap level ini pasti akan saling mengambil keuntungan karena ini adalah bisnis. Kenapa? Ada biaya distribusi dan juga ada biaya promosi di dalamnya ya. Kalau tidak ada misalnya perbedaan harga, lalu di mana mereka mau bayarkan karyawannya? Mereka mau membayarkan distribusi? Nggak ada. Tentu saja pasti ada keuntungan di setiap tingkatan. Dan itu tidak bisa dibantah, pasti. Walaupun Rp1.000, pasti ada. Gitu kan? Nah, distributor kabupaten ini mengoper lagi tadi Indomie ini atau kosmetik ini ke distributor kecamatan untuk diedarkan. Nah, distributor kabupaten ini mengambil keuntungan ke distributor kecamatan, up harga lagi. Ya, kemudian kecamatan lagi, main lagi, oper lagi ke grosir, dapat juga untung ke grosir. Nah, kemudian di sini grosir kemudian mewadahi kios-kios ini yang belanja ke grosir. Nah, sebelum produk ini ditemukan konsumen di kios, tentu saja pasti sudah dilakukan periklanan supaya lebih banyak masyarakat yang mengenal produk ini dan datang mencari di kios-kios di toko-toko terdekat. Makanya sering promosi di televisi mengatakan temukan produk ini di toko-toko terdekat di kota Anda. Nah, itu mereka ngiklan di televisi, baliho, spanduk, billboard, macam-macam. Sehingga ini tentunya membuang biaya distribusi dan promosi. Nah, ini periklanan di televisi. Nah, biasa Raffi Ahmad memperagakan tentang Indomie, ya kan, dia yang dibayar gitu. Sedangkan kita di sini hanyalah berfungsi sebagai konsumen. Mau beli berapa ton pun Indomie dan kosmetik di luaran sana, Anda tetap sebagai konsumen saja. Tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, di sini, teman-teman, kenapa? Karena ini bisnis, tentu saja semua pasti untung. Siapa itu pasti untung? Distributor pabrik pasti untung, distributor provinsi pasti untung, kabupaten pasti untung, kecamatan untung, grosir untung, warung kios-kios pasti untung, yang punya baliho spanduk yang mencetak itu pasti untung, apalagi yang punya televisi, yang di artisnya yang di endorse juga pasti untung. Sedangkan Anda di sini eh, tidak mendapatkan apa-apa. Yang kaya di sini siapa? Distributornya kaya, bintang iklannya kaya, bisnis ownernya kaya. Anda di sini hanya menjadi konsumen saja, dimanfaatkan saja. Dan di sini hanya mendapat manfaat produk saja. Anda makan Indomie kenyang, selesai. Sebenarnya teman-teman, di distributor pemasaran umum ini itu kita bisa dapat uang sebenarnya. Cuman kenapa kita nggak dapat? Udah dibuang di sini, udah diberikan sama distributor provinsi, sudah dikasih ke distributor provinsi, kabupaten, kecamatan, grosir, warung, yang punya baliho, yang kemudian punya televisi, endorse artisnya. Nah, kita di sini hanya dapat konsumennya saja, cuman dimanfaatin doang, nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, bagaimana distribusi sistem di PTBS ini? Di PTBS ini adalah distribusinya secara langsung. Maksudnya apa? Produk-produk PTBS yang diperjualbelikan ini ya itu dari pabrik, kemudian ke distributor tunggal PTBS, kemudian langsung ke kita. Kita lah yang mempromosikan produk-produk ini. Jadi distribusi produk PTBS ini lebih singkatnya dari distributor PTBS langsung ke kita. Nah, apa yang terjadi? Karena secara langsung, maka tentu tidak membutuhkan jalur distribusi yang panjang seperti di distribusi penjualan konvensional tadi di luar sana. Yang menjual Indomie di Indomaret, macam-macam di kios-kios itu distribusi yang panjang. Dan hanya mereka-mereka saja yang dapat keuntungan. Kita nggak dapat apa-apa, dapat manfaatnya saja. Terus kemudian tentunya karena dia tidak membutuhkan jalur distribusi yang banyak, tentunya dia memotong biaya
jalur distribusi dan promosi. Yang mana itu biaya jalur distribusi dan promosi? Yang 40% hingga 70% tadi. 40% karena tidak dikeluarkan, PTBS tidak mengeluarkan 40% hingga 70% yang tadi, yang seharusnya dibuang tadi, yang dibuang tadi di bisnis penjualan tidak langsung itu, 40% hingga 70% inilah yang diubah menjadi, yang biaya distribusi dan promosi diubah menjadi bonus dan reward untuk mitra PTBS. Siapa itu mitranya? Kita-kita ini yang mempromosikan tentang PTBS ini, produk PTBS. Ya, bagaimana sistem bisnisnya? Inilah yang kita dibagikan menjadi apa? Yang kita dibagikan di sini ada motor cashnya. Ini cash 20 juta. Kemudian ada Mobilio 150 juta, ada Pajero 500 juta, dan juga ada rumah senilai 1 miliar. Nah, inilah. Kemudian itu di luar daripada bonus-bonus penghasilan, bonus harian, bonus mingguan, dan juga bonus bulanan. Nah, kita sebagai mitra promotor PTBS ini itu berfungsi sebagai distributornya, bintang iklannya, menjadi owner bisnis juga, sekaligus menjadi sebagai konsumen. Kenapa dikatakan sebagai konsumen? Bisa saja kan Anda juga kemudian mengkonsumsi produk PTBS, contoh misalnya produk herbal. Misalnya nih ada penyakit apa gitu keluarga, terus pakai produk herbal, kan dikonsumsi gitu kan. Jadi PTBS ini bergerak di bidang produk penjualan langsung, ada 6 segmen produk yang diperjualbelikan PTBS. Perlu diketahui ada produk pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, kesehatan, dan otomotif. Jadi banyak produk kita ya, beragam banyak, tergantung sesuai kebutuhan ya. Dengan PLBS, penjualan langsung. PLBS ini singkatan dari penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, berjenjang itu bukan karena bilang berjenjang komisinya ya, nggak ada perbedaan sama sekali ya. Berjenjang itu karena istilahnya kita dari mulut ke mulut gitu kan, namanya berjenjang. Tapi kalau dalam hal pembagian komisi, pembagian keuntungan, itu sangat adil dan tidak ada sama sekali. Misalnya contoh nih, saya kan yang memperkenalkan bisnis ini ke Ibu Liatin, terus Ibu Liatin nih jual paket. Nah, berarti dapat komisi 400.000 dari PTBS. Ada nggak saya dapat? Nggak ada. Saya nggak ngambil sedikit pun, satu rupiah pun saya nggak ngambil. Jadi tidak ada hak mitra di sini kemudian yang diambil, nggak ada gitu kan. Terus kemudian sini dengan PLBS ini semua orang bisa kaya. Nah ini semua orang bisa kaya. Nah jadi sampai di sini Ibu udah paham kan? Kenapa PTBS bisa berikan reward miliaran banyak itu ke mitra PTBS? Tapi jalur distribusinya yang singkat sehingga tidak membuang banyak biaya. Biaya yang tidak dibuang itulah yang dibuang menjadi tadi motor kit, dan rumah kit hingga miliaran. Paham ya Bu perbedaan sistem distribusi pemasaran yang ada di PTBS dengan di bisnis luar sana? Paham. Oke, berarti kita lanjut ya. Iya. Oke, kita lanjut.